wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak kelas 4 yang dirahmati oleh Allah? Tentu anak-anak ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun anak-anak ini di rumah tetapi tetap eksis belajar lewat video yang disampaikan Ustaz tadi. Anak-anak, sebelum belajar pada pelajaran aswaja, mohon bukunya dibuka dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Materi aswaja yang saya sampaikan pada pagi hari ini bab 1 tentang kelahiran Nahdlatul Ulama, yang mana kelahiran Nahdlatul Ulama ini, bab kelahiran Nahdlatul Ulama ini pertama meliputi 3 kriteria, yaitu faham keislaman di Indonesia yang sebagai nomor 1, yang nomor 2 yaitu tentang pondok pesantren, dan yang nomor 3 adalah lahirnya NU. Mari kita dengarkan. Saya akan menjelaskan pertama yaitu faham Islam di Indonesia. NU lahir ini secara de jure itu sudah lama sekali, beriring dengan masuknya Islam abad ke-7 yang dibawa oleh para mubaligh dari negeri Arab, yang mana beliau ini berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rata-rata mereka ini fahamnya Imam Syafi'i dalam hal amaliyah. Kemudian pada abad ke-9, Daulah Abbasiyah telah mengirim ke wilayah Sumatera Utara. Beliau yang dikirim juga bermadhab Syafi'i, berfaham Syafi'iyah atau ajarannya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu para mubaligh, para dai yang telah dikirim untuk pengajaran yang pertama, materi yang pertama yang diajarkan oleh beliau yaitu membawa ajaran pertama yaitu akidah. Akidah ini yang diajarkan bermadhab mengikuti madhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Musa al-Maturidi. Kemudian dalam bidang ibadah atau muamalah bermadhab Imam Syafi'i. Berikutnya pada bidang akidah akhlak mengikuti jejak paham Imam Ghazali dan para ulama tasawuf yang lain. Adapun amaliyah keagamaan dalam ajaran madhab Syafi'iyah atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini pertama yaitu seperti sholat Jumat dengan azan 2 kali, kemudian taraweh dengan jumlah rakaatnya 20 rakaat, sholat Id dilakukan di masjid, kemudian ziarah kubur, manakiban, sholawatan, berjanjian dan lain sebagainya. Itu adalah amalan-amalan ciri dari warga Nahdlatul Ulama atau warga Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga tentang pondok pesantren. Jadi keislaman kelahiran Nahdlatul Ulama atau ini adalah selain tadi keislaman yang ada di Indonesia, juga tak luput dengan adanya pondok pesantren sebagai lembaga untuk pengajarannya Islam yang bermadhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam pondok pesantren itu bisa berjalan. Pertama, harus ada kiai yang mengajarkan, ada kiai yang mendidik. Selain kiai yang mendidik, ada juga para santrinya. di mana para santri itu yang belajar pada kiai.
Berikutnya adanya masjid dan musola, tempat untuk berjamaah atau tempat untuk belajar. Kemudian adanya pondok, adanya asrama sebagai tempat santri untuk bermukim di asrama tersebut atau di pesantren tersebut supaya mendapatkan pembelajaran yang efektif, yang efisien untuk mendalami agama yang berhaluan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'i, bermadhab Abu Hasan al-Asy'ari, bermadhab Imam Ghazali dan lain sebagainya. Selain itu, pengajian kitab kuning. Jadi ciri khas di pesantren yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah ini mengedepankan kitab kuning yang telah diajarkan oleh sang kiai kepada para santri. 3. Kriteria nomor 3 adalah kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama. Secara de jure sudah saya jelaskan bahwa NU lahir atau Jamiah Nahdlatul Ulama atau yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah ini secara de jure ajaran ini sudah masuk pada abad ke-7 yang membawa adalah para mubaligh dari negeri Arab atau negeri Timur Tengah. Sedangkan secara de facto NU lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab tahun 1342 Hijriah. Pendiri para ulama pengasuh pondok pesantren. Di antara para pengasuh pondok pesantren, para ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama yaitu diantaranya sebagai pelopor tunggal yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berasal dari pesantren Tebu Ireng. Kemudian Kiai Wahab Habsbullah yang berasal dari pondok pesantren Tambak Beras. Kemudian Kiai Haji Bisri Samsuri dari pesantren Den Anyar. Kemudian Kiai Haji Asnawi dari Kudus, Kiai Haji Ridwan dari Semarang, dan Kiai Haji Ridwan ini ada dua, Kiai Haji Ridwan yang satu dari Surabaya, kemudian Kiai Haji Nahrawi dari Malang, kedua berikutnya Kiai Ali Abdul Aziz dari Surabaya, Kiai Abdullah Ubaid dari Surabaya, Kiai Abdul Halim ini dari Cirebon, ya. Beliau adalah ayahandanya Kiai Haji Asep Saifuddin yang melahirkan pondok pesantren Amanatul Ummah. Kemudian disusul oleh Kiai Haji Dahlan dari Kertosono dan Kiai Haji Fakih Abdullah Fakih dari pondok pesantren Mas Kumambang Dukun Gresik. Mengapa para ulama ini mendirikan Nahdlatul Ulama? Yaitu beralasan yaitu pertama yaitu karena pada saat itu negara Indonesia ini dijajah. Adanya penjajah Belanda yang mengintimidasi rakyat Indonesia, yang menindas dan lain sebagainya, yang membodohkan dan lain sebagainya, sehingga para ulama ini membuat wadah Jamiah Nahdlatul Ulama yang diikuti sebagian besar masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, selain adanya penjajah yaitu berkembangnya faham Wahabi, ya, semakin berkembangnya Wahabi ini di Indonesia. Jadi alasan itulah NU telah lahir, ulama telah melahirkan, mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Berkembangnya Wahabi ini, ciri dari orang Wahabi, kelompok Wahabi ini adalah yang merusak atau menghancurkan makam-makam para aulia yang ada di daerah Timur Tengah, di negara Timur Tengah, bahkan merembet ke makamnya Rasulullah SAW tapi tertangkap. Itu adalah termasuk kelompok Wahabi. Nah, akhirnya NU ini, ya, para ulama maksudnya, para ulama ini mengutus komite Hijaz menghadap Raja Saud untuk apa?
melarang satu, Wahabi dilarang untuk menghancurkan para ulama. Tiga. Dua alasan yang dimunculkan oleh para ulama. Pertama yaitu adalah penjajahan Belanda, yang kedua berkembangnya Wahabi di Indonesia. Berkembangannya Wahabi tidak hanya di Indonesia saja, baik di negara Timur Tengah. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah mengutus Kiai Wahab Hasbullah untuk mengadakan komite Hijaz, yaitu menghadap ke Raja Arab Saudi, ke Raja Saud, bertujuan satu yaitu pembebasan, berbebas mazhab, bebas mazhab, baik itu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanafi dan sebagainya, bebas mazhab. Kemudian yang kedua, supaya makam-makam para aulia, makam-makam para sahabat, makam-makam para mujtahid ini jangan sampai dihancurkan oleh kelompok-kelompok Wahabi. Dengan usulan bebas bermadhab berarti saling menghormati antar madhab yang satu dengan madhab yang lain, sehingga tidaklah terjadi untuk penghancuran para makam-makam para aulia telah di stop, walaupun itu sudah dihancurkan, tapi tidak sampai merembet ke Indonesia. Itu adalah alasan adanya komite Hijaz yang telah dikirim oleh Hasyim Asy'ari kepada Kiai Wahab dan dibantu oleh Kiai Syekh Bonaim dan Kiai Haji Ahmad dan Kiai Haji Dahlan yang pada saat itu masih belajar di negeri tersebut. Berikutnya adalah susunan pengurus NU yang pertama, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Halim. Mohon dibaca pada halaman 13 dan 14, dan tugas uji kompetensinya juga dikerjakan pada halaman 15 sampai halaman 18. Anak-anak kelas 4 yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembelajaran Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mohon disimak dan mohon dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.